Iya, saya tadi banyak mengkritik tapi sekarang saya mau saran. Pertama yang dimiliki BGN ini adalah kalender. Bulan puasa masih bikin juga gitu loh. Ini kritik Bang ini Bang? Saran, harus punya kalender. Okay. Kalender pendidikan kita tuh jelas, kapan libur kita tuh jelas gitu loh. Kalender aja nggak punya. Udah ketahuan bulan puasa bikin makanan bergizi gratis gitu loh. Kan konyol gitu loh. Izin. Udah ketahuan hari libur nasional, bikin juga itu. Akhirnya dikasih kelapa lah, lele mentah lah. Coba. Boleh. Kayak nggak punya kalender gitu loh menurut saya. Itu pertama. Sorry Pak Bang Ardo. Satu lagi. Saya mau tanya ke Pak Huda justru sebenarnya. Ya, yang kedua adalah sebenarnya kita dudukan lagi deh motivasi kita. Ya, motivasi kita. Saya dengar kampus-kampus sudah mulai tuh mau ikut program ini katakanlah gitu. Yang di kepala mereka apa sih? Cuan. Duit. Ini ada duit gede kita nggak kebagian. Coba ditata itu bahwa ini ada bentuk layanan masyarakat, layanan pemerintah kepada masyarakat. Ini buruk sangka kali Bang, seuzon saja kali Bang. Namanya gantilah, jangan makan bergizi gratis, orang pakai uang negara kok, gratis dari mana sih? Ini pakai uang negara kok. Bang Andro, di mana gratisnya gitu loh, ini pakai uang negara. Gitu. Bang Aristo bertanya kepada Pak Ya, Hairul boleh Huda. di sini. Saya boleh nggak mengembalikan topiknya ke kasus hukum dulu. Setelah kita tadi ramai-ramai dalam tanda petik menghakimi Bang Kurnia nih, kasus hukumnya nih kita. Sama-sama pakar hukum boleh bertanya ya Bang ya? Boleh, karena dari pernyataan menarik tadi dari Pak Hairul Huda yang mengatakan begini, hanya ini nih kejaksaan yang benar setelah kemarin kasus-kasusnya nggak benar gitu ya. Nah, bilang nggak benar pemerintah karena dibatalkan dengan abolisi oleh pemerintah sendiri. Ya, termasuk bukan kan juga saya. kasusnya Kerry tadi kan Pak Hairul Huda kan juga bilang, tapi saya nggak mau ke sana. Saya justru mau Ya, mengatakan yang tadi bilang nggak benar UI. Statement, karena ada eksaminasi UI. Statement benar nggak benernya Kita nih. kembali ke topik ya, Ya, Bapak Ibu. kenapa ini nggak benar maksudnya? Kenapa ini benar? Karena gini, dari mana Pak Hairul Huda bisa mengatakan ini benar? Kenapa? Karena gini, saya mau kasih devil's advocate nih. Pertama gini, tadi saksi-saksi penyidikan ini begitu cepat ya. Kita nggak tahu nih sprindiknya kapan, ya keluarnya kapan, penyelidikannya kapan, dan tidak pernah tercium juga pernah diperiksa saksi-saksi. Karena wartawan itu kan nongkrong di Gedung Bundar. Tidak pernah tuh tercium soal itu, kasus sebesar ini. Dulu kasus Pertamina misalnya, itu kan sudah tercium sebelum ada tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika konferensi pers, ya kejaksaan masih sangat mengira-ngira pertama kerugian negaranya berapa. Ya, dia hanya mengatakan dari pengadaan ini kira-kira 1 miliar. Per hari. Nah, kerugian negaranya ini udah ada atau belum? Sudah dihitung atau belum? Jangan-jangan kalau kerugian negaranya ini belum dihitung, nanti auditornya ini hanya menjadi stempel nih, takutnya. Ya, karena jangan-jangan tadi saya bilang nuklir button, jangan-jangan ini pesanan juga. Saya mau challenge. Yang kedua, dalam keterangan konferensi pers Kejaksaan Agung biasanya kita sudah memeriksa saksi berapa, saksi ini nggak ada. Hanya mengatakan yang sangat umum normatif, kita sudah memiliki alat bukti yang cukup. Alat bukti yang cukup di Indonesia itu kan hanya 2 kuantitasnya, sedikit sekali. Nah, dari challenge itu, ya, apakah Pak Hairul Huda tetap mengatakan ini yang baru benar? Gitu. Silakan. Ya, pertama, seperti kata Pak Saud gitu ya, dan juga Pak Aristo, ini perfect corruption. Hampir semua pasal di undang-undang korupsi bisa kena ini. Jadi kita bukan berpikir pasal 2 dan pasal 3, 603, 604 KUHP yang baru. Ini ada suap, ada pemerasan, ada gratifikasi. Ya, tapi hukum acaranya nih yang saya garis bawahi. Betul, maka dari itu tidak sesulit kerugian keuangan negara. Saya kira uang 1 miliar itu bukan berasal dari kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara soal pengadaan yang nggak perlu, itu kerugian keuangan negara. Tetapi uang 1 miliar itu upeti, suap, gratifikasi, itu lebih mudah. Iya ya, jadi Apalagi sudah terdeteksi sekian puluh rekening, misalnya seperti itu ya. Boleh Pasti, menggunakan mic. maka dari itu menurut saya makanya ini perfect corruption karena hampir semua pasal bisa dipakai gitu loh. iya jadi Iya. saya dulu bentar Iya. ya Bu ya. Jadi saya dulu Bu ya. Bunda. Jadi gini, saya berpikirnya gini loh. Ini yang terjadi sekarang ini niat baik tuh jadi niat jahat. Kita nggak bicara pasal-pasalnya. Niat Pokoknya, baiknya yang mana Bang? oh iya iya dong ngasih orang makan kurang Oke. gizi kok. Niat gimana? baiknya ngasih makan. Iya, dia Iya. jadi niat jahat. Karena apa? Karena dari awal statementnya dari pembuat ide menolong orang kurang gizi ini, dia selalu bicara kebaikan. Niat baik aja nggak cukup di negeri ini. Harus benar.
Oh iya, jadi artinya gini loh. Bahwa kalau kemudian saya percaya kepada orang itu, dia mengecewakan saya. Itu kan statement-statement yang sebenarnya manajemen nggak begitu bro. Manajemen itu ya tadi kan didetailkan oleh Abah tadi. Bagaimana manajemen itu harus detail. Karena kalau Anda nggak detail, disitulah syaiton itu masuk gitu loh. Ya kan, jadi niat baik menjadi niat jahat. Kemudian kita hanya berbicara, terus kemudian kita nggak melihat ke depan apa yang harus kita lakukan gitu. Nah kalau memang kemudian penindakannya harus ke depan dan itu harus adil, tanpa harus diceritakan juga ada 26 orang segala macam, itu tugas kejaksaan. Mungkin bukan 26 orang, sampai orang di dapur sana yang nerima pun itu bisa dikenakan dong. Kalau kepala sekolah cuma tanda tangan makanan basi kamu tanda tangan, enak aja dia. Dia bagian dari niat jahat itu. Gak akan berhenti sampai 3 orang. Ada ribuan orang bisa dipenjara ini. Dia bagian dari niat jahat itu. Memuluskan orang, memberi makanan basi kepada anak-anak. Itu dia bersama-sama itu. Ya Pak, tolong dikritik saya. Dia bersama-sama itu. Risto, ya dia bagian dari crime ini gitu loh. Membiarkan. Iya, membiarkan. Gitu. Tapi ada satu betul itu Pak Saud ya, bagian ya karena sistemik ya banyak ya. Tapi ada satu yang menarik tadi Bang Andro mengatakan sudah ada permohonan justice collaborator. Artinya sebenarnya permohonan justice collaborator itu sudah mengaku salah itu sebenarnya. Karena syarat justice collaborator kan dia mengaku salah. Iya. Artinya memang sudah ada persoalan di dalamnya sebenarnya. Tinggal nanti kita tunggu ya Pak Huda ya episodenya nanti. Nah, justru saya mau tanya lagi nih, baik ke Pak Saud atau Pak Huda nih. Sekarang kan ada KUHP baru ya, justice collaborator nggak dikenal, itu di SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Sekarang adanya saksi mahkota. Saksi mahkota itu artinya seperti ya sudahlah saya ngaku salah, saya cepuin teman saya. Nah ini yang manuvernya Pak Sony Sonjaya yang sedang dilakukan. Nah itu bagaimana nanti perlindungannya dan bisa dapat diskon berapa kalau dia nyepuin teman-temannya nih supaya publik bisa tahu nih Pak. Mungkin Pak Saud dulu baru ke Pak Huda ya. Praktek Pak Saud bagaimana dulu Pak Saud? Kalau menentukan justice collaborator itu dulu. Bisa dipegang tidak Ya, omongan yang pasti kan GC ini? bahwa dia, ini kan perdebatan secara teori kan dibilang itu bukan justice collaborator tuh. Itu namanya saksi mahkota katanya. Whatever lah, pokoknya setiap orang yang membuka case, nature-nya itu, filosofinya bahwa Anda tidak pemeran utama di situ gitu. Karena pemeran utama itu juga memang kan nggak perlu dia ngebela, nggak perlu pengakuan juga. Beban pembuktian ada di jaksa gitu. Jadi saya maksudkan adalah bahwa kalau kemudian ada orang pingin membuka kasus itu menjadi lebih terang, pengalaman saya, that's a bullshit. That's a bullshit. Karena penyidik lebih tahu sebenarnya. HP-nya kan sekarang udah disita. Penyidik lebih tahu dengan siapa dia berkomunikasi. Emang ada informasi di luar itu lagi? Artinya sebenarnya nggak perlu amat itu. Enggak, Justice collaborator. enggak. Betul, saya setuju. Bukan hanya tidak perlu dan tidak memenuhi syarat. Karena dia pelaku utama. Kan dia wakil Pak Huda, Ya, masih ada atasnya. Itu pelaku utama. Dia decision maker mengenai hal itu. Justice collaborator kah atau saksi mahkota kan untuk orang yang perannya kurang penting. Ini perannya sangat penting, sangat strategis. Jadi tidak memenuhi syarat. Pertama itu. Kedua, kita perlu saksi mahkota, kita perlu justice collaborator karena kita tidak bisa ungkap perkara itu tanpa dia. Loh ini sudah bisa diungkap terang mendarang tanpa dia, ngapain ada justice collaborator? Jadi kalau misalnya nanti dia jujur, nyepu-nyepuin temennya, membantu, masa nggak dapat hadiah? Hal-hal yang meringankan. Oh. Ya tapi kan nggak berarti- dijamin hadiahnya. Karena kalau dia jadi saksi mahkota, dia akan bikin perjanjian dengan penyidik, bisa jadi dia nggak dituntut. Bukannya- Saya kira ngamuk orang iya. se-Indonesia kalau nggak dia Bukannya tuntut. kalau di Indonesia itu bukan seperti di Amerika. Maksudnya gini, ketika dia menjadi justice collaborator lalu kemudian dia dimaafkan, kan unsur pidananya tidak hilang ya Pak Saud. Hanya diringankan, Bapak Ibu ya, hanya diringankan, Iya, jadi Bang Aristo. diringankan saja. Saya boleh lanjut ke Pak Kurnia enggak? Tadi terkait dengan gini. Ajar Bu, Kurnia Bu. Enggak, terakhir Pak Kurnia. Tadi kan Pak Kurnia mengatakan bahwa nanti akan ada alternatif, yaitu BUMN dan pihak swasta. Jangan salah lagi maksud saya gitu. Saya agak takut juga nih Pak Kurnia. Karena ini kan program negara. Yang harus, karena ini program negara yang dikeluarkan Presiden, maka dia harusnya APBN. Nah kalau dibeban lalu kemudian nanti Presiden memerintahkan BUMN untuk melalui sosial CSR-nya,
Kan nggak benar juga. Karena CSR itu adalah manfaat yang harus diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat lokal. Kalau itu menjadi keharusan, atas dasar apa? Kan BUMN sekarang juga berbeda Pak, berbeda dengan konsep yang dulu. Kalau konsep yang lama kan memang BUMN itu ada keuangan negara di situ. Karena berasal dari APBN yang dipisahkan, jadi masih ada. Kalau sekarang kan tidak, BUMN tidak lagi dianggap sebagai uangnya tidak berdasarkan, tidak lagi dikategorikan sebagai keuangan negara. Oleh karena itu kita akan salah kalau kita nyuruh BUMN kalau lewat CSR, karena CSR itu manfaat dari si masyarakat lokal nanti dapat apa? Kan harus dirasakan di situ. Kita menjadi salah dua kali, udah kita mengambil orang dia bukan kewajiban dia, itu kewajiban negara, tapi satu lagi kita merugikan masyarakat lokal juga. Lalu ke pihak swasta, atas dasar apa juga kita memerintahkan kepada swasta. Jadi memang ini harus hati-hati sih Pak Kurnia untuk kita memang tahu ya bahwa 3T itu secara geografis itu pasti tantangan terbesar di situ. Semua catatan akan disampaikan langsung Mas Kurnia kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih.